英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin masih akan membahas tentang anime Naruto nih guys. Nah, pada hari ini kita akan mengulas 6 ninja yang masa kecilnya tidak kalah menyedihkan daripada Naruto. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya di dunia nyata orang-orang mengalami hidup susah sejak kecil. Contohnya seperti kehilangan sanak keluarga setelah mereka dilahirkan, ataupun menjadi yatim piatu ketika usia mereka sudah menginjak remaja. Di dunia fiksi anime pun juga terjadi seperti itu, bahkan inilah yang terkadang menjadi poin utama untuk menarik minat para penggemar seri anime. Nah, di Naruto hal-hal seperti itu sangat banyak dimasukkan dalam ceritanya, bahkan semuanya dibuat begitu sangat mengesankan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Mulai dari kehilangan keluarga ketika di masa peperangan, dibenci satu desa dari kecil, ataupun hal-hal menyedihkan lainnya. Bukan hanya MC atau Naruto saja yang merasakan pahitnya hidup sejak kecil. Dan admin telah merangkum 6 ninja yang masa kecilnya sama pahitnya dengan Naruto. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita mulai dulu pada Uzumaki Nagato. Yaps, Nagato adalah ninja yang berasal dari desa Megakure atau desa hujan. Ketika dia tinggal di desa Ame tersebut, Nagato dan orang tuanya harus menerima fakta pahit jika desa hujan itu ternyata menjadi tempat peperangan bagi desa-desa besar lainnya. Kemudian malapetaka pun terjadi bahwa saat itu ninja Konoha datang ke rumah mereka berniat untuk mengambil makanan di tempat itu. Orang tua Nagato berencana kabur dari mereka, namun Nagato tidak sengaja menjatuhkan vas bunga ke lantai rumah mereka. Akibatnya dua ninja Konoha itu merasa panik karena mengira orang tua Nagato adalah musuh mereka. Sehingga para ninja Konoha itu langsung membunuhnya tepat di depan mata Nagato. Lantas melihat hal itu, jelas Nagato sangat terpukul dan emosinya kemudian memuncak yang membuat mata ringannya muncul pada saat itu. Seketika dua ninja Konoha tersebut mati lantaran kemarahan Nagato. Selang beberapa saat Nagato akhirnya menguburkan kedua orang tuanya lalu pergi berkelana. Akan tetapi jelas hidup di situasi perang seperti ini akan sangat sulit untuk dilalui oleh anak-anak korban perang seperti dirinya. Dia juga beberapa kali hampir mati lantaran kelaparan dan tidak ada yang mau memberikannya makanan. Tapi untungnya nyawa serta hidupnya diselamatkan oleh Konan serta Yahiko yang sama-sama merupakan anak korban perang. Lalu yang selanjutnya adalah guru Iruka. Sejak kecil Iruka sebenarnya hidup bersama orang tuanya dan semuanya masih lengkap. Namun ketika insiden Kyuubi menyerang Konoha, kedua orang tua Iruka mengorbankan diri mereka untuk melindungi desa Konoha. Saat itu Iruka tidak percaya bahwa orang tuanya telah mati akibat serangan Kyuubi tersebut. Dan sejak hari itu, Iruka hidup sendiri dan sama sekali tidak memiliki bakat seorang ninja. Dia kurang perhatian dari warga Konoha dan hanya Hiruzen yang selalu menemani masa-masa sulitnya itu. Bisa dibilang Iruka sangat mirip dengan Naruto. Dia juga membuat keonaran di desa Konoha demi ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Akan tetapi caranya itu tidak berhasil dan dianggap sangat menyedihkan oleh sebagian kalangan. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Iruka mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti yang kalian lihat saat ini, Iruka akhirnya menjadi seorang guru dan di Boruto, dia naik pangkat menjadi kepala sekolah akademi. Kemudian selanjutnya ada nama Sasori. Alasan mengapa Sasori membunuh Kazekage ketiga, itu tentu saja berkaitan dengan kematian kedua orang tuanya. Yap, seperti yang kalian ketahui, bahwa semasa akhir Perang Dunia Shinobi kedua terjadi, orang tua Sasori dikirim ke medan perang dalam suatu insiden dengan desa Konoha. Saat itu usia Sasori mungkin masih 6 tahunan dan dia sudah ditinggal orang tuanya ke medan pertempuran. Namun nahasnya orang tuanya tidak kembali lagi alias gugur dalam perang akibat dikalahkan oleh Hatake Sakumo. Sejak saat itu Sasori sudah tenggelam dengan rasa kesedihan yang mendalam. Bahkan dia membuat boneka menyerupai kedua orang tuanya dan dia berada di tengah-tengah orang tuanya yang sedang memeluk dirinya. Ini tentu saja sangat menyedihkan, bukan? Sasori telah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya akibat perang dan kesalahan petinggi desa mereka. Kemudian pada titik tertentu Sasori membunuh Kazekage ketiga karena merasa bertanggung jawab akibat kematian ibu dan ayahnya. Yang keempat adalah guru alis tebal yakni Maitogai. Kisah masa kecilnya bisa dibilang bukan tentang kehilangan seseorang,
melainkan tentang tidak memiliki bakat seperti ninja lainnya. Ya, apa yang harus dibanggakan oleh Guy dari dirinya sendiri yang tidak memiliki bakat menguasai ninjutsu ataupun genjutsu, ya kan? Nah, sejak kecil, itulah mengapa dia berlatih lebih keras berkali-kali lipat dibandingkan ninja muda lainnya. Bahkan ketika ingin masuk ke sekolah akademi, namanya sama sekali tidak terdaftar di dalamnya. Guy terkadang frustasi dengan keadaannya karena orang tuanya pun hanya seorang genin abadi. Jika Guy tidak memiliki mental yang kuat, mungkin dia akan jatuh karena hal-hal seperti ini. Namun karena kegigihannya, dia berhasil mendapatkan rival yang cocok untuk membuatnya berkembang jauh. Akhirnya setelah kerja kerasnya, dia melampaui ayahnya yang hanya menjadi seorang genin, dan bahkan diwarisi teknik 8 gerbang batin atau Hachiman Tonko dari ayahnya sendiri. Seperti yang kalian ketahui, di kemudian hari, dia akhirnya orang kedua yang bisa membuat Madara terluka parah saat di Perang Dunia Shinobi keempat. Dan yang terakhir adalah Yakushi Kabuto. Menurut admin, kisah kecil Kabuto juga menjadi salah satu hal yang paling menyedihkan dalam dunia Shinobi. Sejak kecil Kabuto tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Dia diketahui ditemukan oleh Nono Yakushi yang merupakan seorang pengasuh panti asuhan. Nono Yakushi sebenarnya adalah mantan anggota Anbu Hitam milik Shimura Danzo. Di waktu-waktu tersebut, Kabuto hidup bersama dengan anak-anak panti lainnya. Akan tetapi, sebenarnya dia tidak diterima untuk menetap di situ karena panti asuhan tersebut telah kekurangan kapasitas. Pada suatu hari juga, dia kemudian dijemput oleh Danzo dan diberi misi untuk membunuh seseorang. Namun ternyata orang yang dia bunuh itu adalah Nono Yakushi, orang yang dia anggap sebagai ibunya sendiri. Nah, kalian bisa bayangkan ya kan bagaimana pahitnya kehidupan Kabuto pada saat itu. Hidup Kabuto penuh dengan kebohongan sebagai seorang mata-mata. Inilah juga yang membuatnya ingin menjadi orang lain dan bukan menjadi diri sendiri. Akan tetapi, Itachi berhasil membuat dirinya sadar bahwa jangan pernah menjadi orang lain. Kau harus tetap menjadi dirimu sendiri. Itulah pelajaran yang pernah Itachi sampaikan kepada Kabuto saat itu. Oke, itulah 5 shinobi masa kecilnya sama sedihnya dengan Naruto, Gaara, maupun Sasuke. Tentu saja semua itu memiliki pengajaran di dalamnya yang dapat kita petik, lalu diterapkan dalam kehidupan kita semua. Dan mungkin itu saja informasi yang dapat admin sampaikan hari ini kepada kalian semua. Jika kalian memiliki informasi tambahan, maka tulislah di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, salam shinobi.